Oke, Balik lagi. Yo yo yo. maaf kalau saya agak bandeng ya. Bindeng. Kita tuh tadi habis membongkar studio. Debunya kemana-mana. Malam banyak upil nih sebelum tidur nih kalau udah kering nih. Itu tandanya saringan di hidung kita berfungsi dengan baik Le. Jadi upil. Asli. Dan bersin-bersin bulu hidung bergetar itu loh yang membuat kita geli-geli. Gitu. Iya, Oke. Ini yang baru apa yang lama ya? Yang Lama ini. Yang lama. Ah. Shot. Oke, kita beralih ke kalau dari tadi sebelumnya kemana? Di mana? Dia nggak nyebutin ininya. Ini agak jarang nih kita ceritakan nih daerahnya. Ini datangnya dari Manggar, Balikpapan. Kalau tambahin AI, Jakarta Selatan, Deket atau- Minangkabau. atau Flores. Iya benar. Assalamualaikum bosku, Bang Danu dan Bang Bimo. Perkenalkan nama gua Rian, tapi panggil aja gua Petapa Genit. Username kali. Oh, bisa Apa jadi. gimana? Jadi gua mau cerita tentang pengalaman gua waktu ada project di UPTD TPA, tempat pembuangan akhir, seperti TPA Bantar Gebang kalau lo mau tahu Bang. Tapi ini di Manggar, Balikpapan, sekitar bulan Februari, April 2018. Gue dulu kerja di PT. Waduh, ini disebutin gak ya? Inisialnya aja kali. Dia jelas-jelasnya nih, gue gak enak nanti. Inisialnya aja, depannya. Depannya G. Nah, udah PTG gitu. Yang bergerak di bidang Geosynthetic Engineering. Harusnya bisa kelacak sih. Jadi perusahaan gue dapat project di sana untuk memasang geomembran. Bisa search di Maps TPA Manggar Balikpapan. Jadi geomembran ini nih untuk lapisan UPTD TPA. Dan perusahaan gue bekerja sama dengan Main Project, yang kita sebut PTA lah. Mereka yang punya kuasa untuk tender pembangunan keseluruhan proyek TPA itu. Singkat cerita, kita dapat mes bareng beberapa karyawan dari PTA yang tadi gue sebut. Gue berangkat dari Bekasi itu berlima dan dapat kamar di atas. Sebagai gambaran, mes kita itu sekitar 15 menit dari lokasi dan terletak di sebuah perumahan. Dan bentuk bangunannya itu sebuah rumah yang cukup besar, lantai 2. Seperti yang gue bilang, kita dapat kamar di lantai 2 yang denahnya pas naik tangga. Depan tangga tuh ada satu kamar. Ke kiri ada ruangan dan meja. Sebelahnya itu teras balkon. Dan sampingnya itu ada satu kamar yang ditempatin 2 temen gue. Oke. Nah, sebelah kanannya itu kamar mandi baru. Setelah kamar mandi itu, kamar mandi gue bertiga sama teman-teman gue. Oke, jadi kamar mandi ini maksudnya baru setelah kamar mandi itu bertiga tuh kamarnya si Petapa Genit ini. Sebelah kamar gue itu ada lorong sedikit buat ke bagian belakang yang dimana ada tandon air dan tempat yang cukup luas buat jemur pakaian. Nah, setelahnya itu kamar yang di depan tangga itu. Ya intinya di lantai 2 lah ya. 2 minggu awal gak pernah ada hal apapun. Meskipun gua ngerasa rumah itu agak gimana lah hawanya. Nah, pas kalau gak salah hari malam minggu lah, berarti itu Sabtu ya. Teman-teman gua tuh pada pergi mau nonton bola di Stadion Batakan. Kebetulan tim Persiba Balikpapan tanding lawan apalah timnya, gue lupa waktu itu. Mereka ngajakin gue, tapi gue gak ngikut karena gue masih banyak kerjaan. Tinggallah gue sendirian di rumah itu. Karena kebetulan karyawan dari PTA juga pada pergi. Awalnya gak ada rasa apa-apa. Tapi sekitar jam 8:30 malam, gue mulai ngerasa agak aneh. Di sebelah kiri gue kok dingin banget. Dan
kebetulan di sebelah gue itu ada sendok yang gue letakkan di lantai dengan posisi tengkurap. Tiba-tiba gerak-gerak sendiri tuh, goyang-goyang gitu. Nah, gue kaget nih. Gue langsung baca doa dan gue ngomong, saya di sini mau kerja, saya jauh merantau buat kerja, bukan buat macam-macam. Jadi tolong jangan ganggu saya. Tapi sendok itu masih goyang-goyang terus. Udahlah, gak saya gubris nih akhirnya. Gak lama teman-teman saya pada pulang, dan sendok itu berhenti sendiri tuh. 3 hari kemudian sekitar maghrib, saya mau sholat maghrib di lantai bawah yang memang disediakan untuk tempat sholat. Kondisi di lantai bawah itu sepi. Karyawan dari PTA belum pada pulang. Pas gue takbir, tiba-tiba gue merinding sejadi-jadinya. Gue langsung baca ta'awudz sambil isyarat meludah ke arah kaki bagian kiri. Karena yang gue tahu begitu tuh, kalau saat sholat ada yang ganggu. Terus pada saat rakaat ketiga, gue tiba-tiba dengar jendela yang ada di kamar bawah seperti ada yang ngebanting kencang banget. Setelah sholat, gue naik ke lantai atas dan gue tanya ke teman-teman gue, ada gak nih yang dengar suara jendela dibanting dari kamar bawah? Mereka bilang gak ada. Padahal kamar itu persis ada di bawah mereka. Dan kalau dari tempat gue sholat itu kepisah 1 kamar dan 1 kamar mandi. Tapi kenapa cuma gue doang nih yang denger? Oke, sekitar sebulan setengah barulah nih ada kejadian yang ekstrim banget. Kamar gue tuh kan persegi ya. Pas buka pintu ada kasur kecil dan ada jendela. Di sebelah kiri ada kasur dan jendela juga. Nah, gue yang paling pojok atas. Jadi pas gue tidur, gue denger kayak ada yang ngetok-ngetok kaca jendela. Gue tiba-tiba ngerasa aneh banget hawanya. Kebetulan posisi gue itu tidur tengkurap dengan kepala menghadap pintu. Gue buka sedikit mata. Gue lihat ada seperti bola menggantung di pintu. Gue perhatiin nih, makin lama makin jelas nih. Kalau itu bukan bola, tapi bentuk kepala. Mukanya serem, betaring, rambut panjang, kusut, lagi ngeliatin temen gue yang tidur di depan pintu itu. Gue kaget dan merinding. Pas ngetik bagian ini gue merinding lagi nih karena inget. Udah, gue berdoa dalam hati dan gue gak mau temen gue yang diliatin itu sampai bangun dan lihat sosok itu. Karena gue tahu dia penakut banget. Lama-lama sosok itu hilang dan gue nyalain lampu kamar, langsung gue tidur lagi. 2 hari kemudian pas kita lagi berlima makan di luar, gue coba cerita lah tentang kejadian itu. Dan ternyata temen gue yang dilihatin sosok itu udah hampir sejam dia ngelihat makhluk itu. Dia mau teriak tuh gak bisa, mau bangun gak bisa, dia cuma bisa ngeringkuk sambil merem dan baca doa. Beberapa hari selanjutnya saat malam, ceritanya gue lagi duduk di teras belakang nih, tempat jemur pakaian, dan sambil cari angin lah ceritanya. Ngopi, ngerokok, sambil liatin bintang. Tiba-tiba dari arah tandon air, gue ngerasa seperti ada yang merhatiin gue. Dan feeling gue gak enak banget. Gue langsung masuk ke dalam. Padahal gue hampir setiap malam duduk sendirian di tempat itu, gak pernah ngerasain apa-apa. Terus pas sekitar jam berapa gue juga gak tahu pasti lah ya. Kita udah pada tidur semua. Gue kebangun buat ke kamar mandi yang ada di sebelah kamar. Pas gue buang air kecil, dari kaca yang agak tembus pandang yang berbentuk kotak, yang biasa ada di kamar mandi tuh, ada yang ngetok-ngetok. Oh ini ya kaca yang apa? Yang biasa di kamar mandi. Kaca nako. Ya pokoknya yang kayak tembus pandang gitu tuh. Iya, yang kaca-kaca kecil gitu tuh kalau di kamar mandi tuh. Yang buat cahaya matahari doang. Iya. Rapet. Gue langsung buru-buru balik ke kamar, langsung tidur lagi. Mungkin sekitar 15 menit perasaan gue gak enak.
Gue kebangun, gue ngeliat jendela yang kalau dari pintu kamar itu ada di sebelah kiri, tepat di atas kasur teman gue yang satu lagi. Gue ngeliat kayak ada bayangan putih. Jadi kebiasaannya teman gue kalau tidur gorden dibuka dan jendela juga dibuka. Nah tapi bentuk jendelanya itu bukan jendela yang bisa dibuka lebar, tapi jendela lipat yang bisa dibuka sedikit untuk sirkulasi udara. Oh, gue paham. Dan ternyata bayangan putih itu adalah pocong. Lagi-lagi menghadap ke samping. Jadi gue cuma lihat bagian sampingnya aja. Entah kenapa di saat itu gue refleks duduk dan gue baca ayat kursi dengan keyakinan penuh kepada Allah. Setelah selesai baca, gue ngomong, mau lo pada apa sih? Gue di sini tuh mau kerja dan gue nggak pernah ngelakuin hal-hal yang aneh di sini. Lu pada masih mau gangguin gua? Ya udah, ayo sini masuk. Gua manusia lebih mulia daripada kalian semua dan gua punya Allah yang selalu jaga gua. Gua nggak takut sama kalian. Kalau sampai kalian gangguin gua lagi atau teman-teman gua bacain nih surat Al-Baqarah di setiap sudut rumah ini, biar kalian kebakar nih semua. Tiba-tiba sosok itu hilang. Dan setelah itu alhamdulillah gak pernah ada gangguan apa-apa lagi sampai proyek selesai dan kita balik ke Bekasi. Gue kan punya pacar nih, orang sana yang kebetulan jadi admin di PTA itu. Wah cinlok. Orang Kalimantan tuh. Baik-baik lu. Pindah ke Jidat mau. Gue ceritain ke dia tentang beberapa kejadian di rumah itu. Dan pacar gue itu cukup peka. Nah, dia bilang kalau dia lagi ngerjain kerjaan di rumah itu, dia gak pernah mau naik ke lantai atas karena suasananya emang gak nyaman. Pacar gue waktu kecil pernah tinggal satu perumahan dengan rumah itu tuh. Jadi dia tahu tentang rumah itu dan dulu ternyata di rumah itu pernah ada kejadian. Pemilik rumah pertama dibunuh di rumah itu di lantai atas, tepat di kamar yang gue tempatin. Dan ditambah posisi rumah itu tusuk sate. Sekian cerita dari gua. Maaf kalau berantakan dan storytellingnya kurang rapi. Terima kasih sudah dibacain tentang cerita ini. Dan lain kali gua mungkin ceritain lagi pengalaman yang ada pas di lapangan project. Sukses terus buat podcast Malam Kliwon. Amin. Thank you. Betapa genit ceritanya ya. Jauh-jauh dari Manggar. Bener ya Manggar? Bener. Manggar Balikpapan. Dia dari Bekasi ya, ternyata ya. Iya. Dari Bekasi, dinas ke sana di tempat pembuangan akhirnya. Tadi gue sempat googling, emang gede banget loh. Manggar. Kayak Bantar Gebang kali kalau di sini. Lah kan dia bilang tadi. Ya Bantar Gebang. Gede banget. Pengelolaan lalali, terus dia tinggal di rumah yang ternyata dulunya ada kejadian-kejadian kayak gitu ya. Iya. Terutama di lantai atas. Banyak banget ya gangguannya. Berarti gak cuma dia sendiri kan yang digangguin ya? Teman-temannya juga kena tuh. Kena sih. Tapi gak tahu kan yang dia ceritain cuma satu. Cuma satu ya? Ya tapi yang paling intens digangguin tuh dia. Ya karena dia sebenarnya peka. Kalau coba kita analisa ya, ini pertama peka nih. Yang kedua genit. Kenapa begitu? Ikan dia petapa. Dia sudah secara tidak kalau langsung detektif Conan nih udah ada isyana-isyananya nih. Iya kan? Isyarat-isyaratnya gitu. Mungkin dia peka nih si Mas Rian nih dengan mengasah ilmu atau petapa, tapi dia genit. Makanya cewek Kalimantan nyangkut. Nah, itu salah satu indikator kedua. Cinlok. Iya. Kena loh gitu. Hati-hati Mas Rian. Tak gendam. Tak gendam. Pindah ke Jidat lu, hati-hati. Tapi peka sih sampai dia bisa melihat dan berkomunikasi lah. Iya, paling males tuh lagi sholat digangguin tuh, ampun deh. Dan akhirnya terakhir kan di bantai balik kan gitu. Iya, emang harus digituin, bro. Cuman kan kita kalah sepersekian detik gedor Pak, kerasa banget tuh geternya. Siapa-siapa yang geter aja duluan gitu. Kuat-kuatan mental. Iya, gitu sih. Itu lagi sholat tuh digangguin, lo baca ta'awuz tuh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Buang ludah. Swak. Tahu teman lo lagi delosor gitu. Iya.
Gak taunya ada yang mau ini jamaah ya. Iya. Lah kok gue di auzubillahiminasyaitonirrajim. Mau bareng nih sholat. Ya udah. Gitu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, di video berikutnya. Di subscribe dulu, yuk. Adios. Adios amigos. Ha.